Shalom, bertemu lagi dengan saya Rifhan Syabuna. Pada kesempatan kali ini kita akan terus membahas tentang tata gereja reformasi. Secara khusus pada kesempatan kali ini yaitu pasal 34 dan pasal I sampai dengan pasal yang ke-36. Jadi dalam pasal 34 dikatakan tentang tugas ketua dan sekretaris. Artinya dalam suatu perkumpulan maka harus ada ketua dan sekretaris. Nah, ketua ini ialah berfungsi sebagai pemimpin daripada suatu rapat. Artinya ia mengontrol rapat agar tidak terjadi pertengkaran. Ia mengontrol rapat agar tidak terjadi salah paham antara satu utusan dan utusan yang lain. Ia menjaga nada bicara, menjaga emosional peserta lainnya agar persidangan atau perkumpulan yang diadakan dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan teratur dan sopan sesuai yang dimaksudkan dalam firman Tuhan juga. Jadi itu tugas daripada seorang ketua. Ia menjaga atau menjalankan rapat, mengontrol rapat dengan baik. Dan ada sekretaris. Jadi sekretaris dimohonkan untuk menulis segala bentuk keputusan daripada rapat. Segala usulan-usulan ditulis dan segala hasil daripada pembahasan usulan-usulan harus ditulis oleh sekretaris. Dalam hal rapat majelis gereja biasanya dimohonkan seorang ketua itu hanya satu dan sekretaris satu. Tetapi berkaitan dengan rapat klasis ataupun rapat sinode, biasanya ketua yang dimohonkan ada 2 orang, artinya ketua 1 dan ketua 2. Begitu juga dengan rapat sinode, biasanya ada ketua 1, ketua 2 dan sekretaris 1, sekretaris 2. Jadi klasis dan sinode paling kurang ada 4 orang untuk menjadi 2 ketua dan 2 sekretaris. Tujuannya ialah agar apabila dalam perkumpulan tersebut terdapat ketidakmampuan daripada seorang atau ketua satu karena mungkin ada kendala kesehatan dan sebagainya, maka ketua yang kedua dapat menggantikan posisinya untuk menjalankan posisi sebagai ketua, yaitu mengontrol persidangan agar dapat berjalan dengan baik. Begitu juga sekretaris, mereka akan mencatat setiap keputusan yang ada. Itu yang dimaksudkan di pasal ini. Dilarang untuk seorang ketua dipilih secara terus-menerus dalam suatu perkumpulan. Contoh misalnya rapat klasis bulan ini, kemudian bulan depan ketua yang sama, itu dilarang. Dan juga lebih baik seorang pendeta yang kemudian dijadikan atau ditempatkan sebagai ketua dalam suatu persidangan. Itu yang dimaksudkan. Kemudian yang berikut ialah pasal yang ke-35. Pasal 35 berbicara tentang kekuasaan perkumpulan yang lebih luas. Nah, maksud dari pasal ini harus kita pahami terlebih dahulu bahwasanya dasarnya ialah majelis gereja ialah pemimpin atau sesuatu yang tertinggi di dalam gereja. Kuasa majelis gereja adalah kuasa langsung atau kuasa yang tertinggi dalam gereja, karena itulah kuasa yang langsung dipercayakan oleh Kristus kepada gembalanya. Artinya jemaat itu memiliki majelis gereja, dan majelis gerejalah yang memiliki kuasa atas jemaat tersebut. Akan tetapi ya, ini istilahnya begini, satu majelis gereja dia menguasai satu jemaat gitu. Satu majelis gereja dia menguasai satu jemaat, merekalah yang menjadi pemelihara jemaat tersebut. Akan tetapi ya, dalam klasis dan sinode tidak bisa mengikat atau menjadi penentu keputusan atau penentu terhadap satu jemaat.
klasis dan sinode tidak ada hak atas jemaat. Tetapi klasis dan sinode berhak untuk memberikan masukan kepada jemaat. Nah, inilah yang dimaksudkan dari kekuasaan perkumpulan yang lebih luas. Artinya klasis dan sinode memang dia tidak menguasai jemaat, tetapi di dalam klasis dan di dalam sinode ada perkumpulan atau ada gabungan majelis-majelis gereja lainnya. Sehingga dalam memberikan keputusan, majelis-majelis gereja yang lain punya hak untuk memberi masukan sebenarnya kepada suatu jemaat yang barangkali memiliki permasalahan. Artinya memang secara langsung mereka tidak memiliki kekuasaan klasis dan sinode, tetapi secara persidangan, secara perkumpulan yang lebih luas, mereka memiliki hak untuk saling menasehati. Artinya tidak ada perbedaan ya, dikatakan di sini sifat kekuasaan perkumpulan gereja ini dapat diturunkan dari tempatnya di struktur gereja ini. Perkumpulan yang lebih luas tidak lebih berkuasa, itu yang dikatakan. Artinya sinode tidak menguasai majelis gereja atau demikian ya, tetapi lebih berkekuasaan klasis terhadap majelis gereja sama seperti sinode terhadap klasis. Artinya tidak berkuasa tetapi memiliki kekuasaan dalam hal memberikan nasihat. Artinya satu jemaat lain dalam bentuk klasis dan dalam bentuk sinode boleh menasehati jemaat yang lain. Artinya majelis gereja di dalam klasis dan sinode, itu yang dimaksudkan di pasal ini. Klasis dan sinode tidak punya kewenangan terhadap satu jemaat, tetapi mereka boleh memberikan nasihat di dalam suatu rapat kepada jemaat yang lain gitu. Mereka tidak punya kewenangan tapi punya hak dalam hal nasihat. Itu yang bisa dimaksudkan di dalam pasal yang ke-35. Lanjut di dalam pasal yang berikutnya ini tentang susunan dan rapat-rapat majelis gereja. Artinya dalam pasal yang ke-36 ini harus juga kita sadari atau harus dipahami, ini ialah secara khusus untuk sebuah atau satu jemaat yang memiliki pendeta lebih dari 2 orang atau yang memiliki majelis gereja lebih dari 5 orang. Ini ya yang dimaksudkan. Artinya ada di dalam gereja-gereja besar, gereja yang lebih luas atau gereja yang sudah lumayan lama berdiri. Di sini mereka memiliki pendeta lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 orang dan majelis gereja yang cukup banyak. Artinya rapat-rapat majelis gereja ini ada rapat majelis gereja, ada juga rapat diaken. Nanti rapat diaken di pasal yang berikutnya. Nah, di dalam pasal 36 ini diaken sebenarnya bukan bagian dari majelis gereja. Mereka pejabat gereja ini tetapi bukan bagian dari majelis gereja. Majelis gereja itu hanya terdiri dari penatua dan pendeta. Karena dasarnya ialah mereka melayani firman Tuhan dan melayani sakramen-sakramen. Itu dasarnya. Maka penatua dan pendeta itu mereka masuk dalam majelis gereja dan mereka punya rapat tersendiri berkaitan dengan pelayanan firman. Itu yang dimaksudkan, berkaitan dengan pertumbuhan gereja, berkaitan dengan dana-dana yang ada, berkaitan dengan penggajian-penggajian. Itu adalah tugas di dalam rapat dalam majelis gereja. Mereka boleh dalam 1 tahun 3 kali ya, 3 kali dalam 1 tahun mengundang diaken untuk rapat bersama untuk melihat bagaimana atau rencana kerja daripada diaken-diaken. Itu boleh. Tapi itu memang rapat khusus bersama diaken. Jadi itu khususnya di pasal yang ke-36 ini. Pasal 36 ini memang mengkhususkan atau dikhususkan untuk apabila jemaat ini adalah jemaat yang besar
di dalam satu jemaat memiliki pendeta yang banyak dan penatua yang banyak. Maka memang mereka harus berapat sendiri secara khusus, ya, berapat sendiri secara khusus menentukan anggaran belanja, anggaran kegiatan dalam satu jemaat. Mereka boleh berapat 1 bulan sekali, ya, dalam jemaat tersebut, dan berdapat dengan diaken kurang-kurangnya 3 kali dalam 1 tahun. Kenapa diaken tidak diikut sertakan? Karena memang tadi dasarnya ini adalah tugas daripada pelayan firman. Mereka melayani firman selaku penatua dan pendeta. Sedangkan diaken itu hanya pelayanan kasih. Jadi tidak termasuk ke dalam majelis gereja, tetapi mereka merupakan pejabat di dalam gereja. Itu yang perlu dipahami. Nah, dalam juga melakukan rapat, mereka wajib bergantian dalam hal menjadi ketua. Ini berkaitan juga dengan pembagian tugas yang adil di dalam pasal-pasal sebelumnya, ya. Artinya harus, seandainya hari ini pendeta si A yang memimpin, maka bulan depan harus pendeta B yang menjadi ketua dalam rapat. Jadi harus ada pembagian tugas yang adil juga di dalam hal menjalankan rapat. Jadi itu yang dimaksudkan di dalam pasal yang ke-36. Di pasal-pasal berikutnya juga ada tentang pembagian diaken dan bagaimana juga tentang gereja-gereja kecil. Apabila majelis gerejanya sedikit, bagaimana mereka berapat ada di pasal berikutnya. Mungkin kita akan lihat di video berikutnya. Baik, ini dari saya pada hari ini secara khusus pasal 34, 35, dan 36. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Akhir kata saya ucapkan shalom.